Makanya kalau gereja Tuhan tidak terbuka untuk firman Tuhan, tidak membuka hati untuk firman Tuhan, terutama dalam ajaran yang benar, sebenarnya saudaraku menutup diri untuk dilahirkan kembali. Sekarang kami dapat mujizat Tuhan. Karena mujizat pertolongan-Mu Tuhan, kami ada sebagaimana adanya. Kami masih diberi Tuhan perpanjangan umur, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua semata-mata karena anugerah-Mu. Kami sehat sehingga kami boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk menikmati persekutuan dengan Engkau, memuji Engkau, memuliakan Engkau, mempersembahkan hidup kami kepada Engkau. Amen. Dalam ibadah ini. Dan terutama Tuhan, kami mendapat kemurahan untuk bisa mendengar firman Tuhan. Lembutkan hati kami. Amen. Agar firman Tuhan beroleh tempat dalam hidup kami. Sehingga kesempatan yang masih tersisa ini, Tuhan tidak terlambat untuk mempersiapkan kami semua. Oh, haleluya, Yesus. Kami juga mengusir segala kuasa-kuasa yang lain. Kuasa yang mencoba mendakwa, menipu. Kuasa yang mencoba mengganggu kami. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus ada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Kepala Gereja kami mengucap syukur dan berdoa. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang kekasih, saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi kita sekalian ya. Shalom. Shalom. Ya, selamat datang bagi sidang jemaat Tuhan mungkin yang baru pertama kali, dan khusus untuk Ito saya ya. Ini Ito saya, saudara pasti kenal ya, ibu daripada istri Pak Pendeta Siregar dari Bagan Batu ya, bersama dengan tentu rombongan juga adik saya atau Ito saya yang paling bungsu, istrinya Pak Pendeta Yusuf ya. Jadi kami bersyukur sama Tuhan ya, kali ini mereka bisa, khusus untuk Ito saya dari Bagan Batu baru pertama katanya hadir di tempat ini dalam ibadah ya. Sekali lagi kita sambut kehadiran mereka karena anugerah Tuhan. Ya, kami keluarga tentu ya, mayoritas kami sudah menjadi hamba Tuhan. Ya, dimulai dari saya saudara ya. Dimulai dari saya, Tuhan tangkap menjadi hamba Tuhan. Sebenarnya ini tidak kebetulan, ini najar dari orang tua saya. Saya harus jadi hamba Tuhan. Ya, tapi ternyata adik-adik saya mengikut saudaraku satu persatu ya. Mereka juga punya suami, punya keluarga, hamba-hamba Tuhan. Jadi genaplah kasih Tuhan yang luar biasa itu saudara. Ya, jadi oleh anugerah Tuhan sampai hari ini kita masih bisa melayani Tuhan. Ya, jadi sidang jemaat Tuhan dalam ibadah minggu ini sekali lagi saya selalu mengajak kita
dengan tema besar kita, mari berjalan di dalam terang Tuhan. Ya, itu tema besar ini telah kita angkat sejak malam tahun baru, ya, sampai ke pergantian tahun, sampai fellowship, dan juga terus sepanjang tahun ini menjadi tema besar kita. Dan ini diangkat dari kitab Nabi Yesaya, ya. Kitab Nabi Yesaya pasal 2 ayat yang ke-5, Saudara. Jadi itu sebabnya kenapa dalam pemberitaan firman Tuhan selalu berkaitan dengan kitab Nabi Yesaya, karena ini tema besar kita. Dalam tema besar kita ini dalam kitab Nabi Yesaya, kitab Yesaya adalah berbicara tentang nubuat, terutama nubuat tentang Yesus Kristus yang akan datang ke dunia sebagai terang dunia. Yang kedua, nubuat tentang gereja Tuhan, baik gereja perjanjian lama yang diwakili oleh yaitu Israel atau Yakub, Saudara. Dan yang ketiga, nubuat tentang gereja perjanjian baru, dan yang keempat, nubuat tentang akhir zaman. Saya sudah menekankan bahwa gereja harus berjalan di dalam terang Tuhan supaya bisa menjadi gereja yang benar menurut firman Tuhan. Ya, sebab saudara, kalau gereja sudah keluar dari rencana Tuhan, ini yang menjadi masalah besar. Saya sudah sampaikan pasal 1 sampai pasal yang ketiga, bagaimana gereja Tuhan mengalami suatu hal yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Ya, sangkin sangat memprihatinkan, saudara. Ya, maka Tuhan bertanya sama mereka, mana lagi kamu harus dipukul? Mana lagi bagian yang tidak kena hukuman dari kehidupan mereka? Ya. Di sini di pasal 1 jelas sekali dikatakan, saudara. Ya. Coba silakan ayat 5, Pak, ayat 5. Yesaya pasal 1 ayat 5. Ya. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Iya. Sampai Tuhan bertanya, mana lagi? Bagian mana lagi hidup Israel, Yehuda, Yerusalem yang tidak dipukul Tuhan? Ya. Di sini disebut, saudaraku, ya, ternyata sampai tidak ada lagi bagian yang tidak dipukul Tuhan. Itu di ayat 6, coba. Ayat 6. Ya. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Oh, ini satu pernyataan yang sangat memprihatinkan. Semua bahagian tubuhnya Yehuda, ya, tubuhnya Yerusalem, ya, tidak ada lagi yang sehat. Ya, ini sebenarnya bukan tubuh secara fisik yang kita lihat ini, ya. Ini juga berbicara tubuh gereja Tuhan, ya. Maka seringkali kita dengar tubuh Kristus itu berbicara gereja Tuhan, ya. Kalau sudah tidak sehat lagi, saudaraku, gereja tidak sehat lagi, terus bengkak dan bilur dan luka baru, ya, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Iya. Terus ayat 7, Pak.
Negerimu menjadi sunyi sepi, Sunyi sepi terus. kota-kotamu habis terbakar. Di depan mata orang-orang asing, memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu, seolah-olah ditunggang balikkan orang asing. Ini keadaan gereja Tuhan. Ya. Situasi gereja Tuhan yang dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang pertama. Kalau saudara lihat latar belakangnya kenapa sampai begini, ya. Sebenarnya saudaraku, ya, dosa pertama dosa pemberontakan. Ya, itu ayat 2 saudara, ya. Dosa pertama dosa pemberontakan. Ya. Yang kedua, dosa tidak mengenal pemiliknya, sang penciptanya. Dosa yang ketiga, tidak mengenal tempat makan yang disediakan Tuhannya. Itu ayat 2, ayat 3, ya. Ini mengingatkan kita situasi kehidupan umat Tuhan atau gereja Tuhan. Dan terus sampai ke pasal 2, ya. Dosa itu ternyata berkembang terus dengan pesat. Ya. Saking pesatnya Tuhan sudah mau membuang umatnya. Itu di ayat 6 saudara. Di ayat 6 coba terus. Pasal 2 ayat 6. Ya. Sungguh telah kau buang umatmu, yakni kaum keturunan Yakub, sebab di mana-mana mereka melakukan tenung seperti yang di timur, dan sihir seperti orang Filistin, dan orang-orang asing di antara mereka terlalu banyak. Iya. Terus ayat 7. Negerinya penuh emas dan perak, dan tak terbatas harta bendanya. Negerinya penuh kuda, dan tak terbatas jumlah keretanya. Ayat 8. Negerinya penuh berhala-berhala. Mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya. Iya. Saya melihat kenapa sampai Tuhan tega membuang umatnya. Ya. Seringkali kan kita dengar umat Tuhan disayang Tuhan. Betul. Tapi kalau umat Tuhan itu sudah berjalan dalam kegelapan, sayang Tuhan akan berubah dengan penghukuman. Ya. Dan kalau kita lihat, kenapa itu terjadi? Karena dosa terus bertambah-tambah. Ya. Dosa apa? Dosa yang berkaitan dengan kegelapan. Tenung, sihir. Ini dosa gelap ini saudaraku. Ya. Maka gereja Tuhan ya harus segera meninggalkan hal-hal yang berhubungan dengan tenung, dengan ramalan-ramalan, ya, termasuk ramalan-ramalan tentang akhir zaman kalau di luar firman. Ya, sekarang kan banyak kali ramalan-ramalan, ya, yang mengait-ngaitkan dengan keadaan akhir zaman. Ya, sebenarnya kita tidak perlu bingung, saudara. Alkitab sudah membuat skenario yang perlu kita pahami dan kita mengerti, termasuk tentang kedatangan Tuhan. Dosa apa lagi yang akan terus merajalela? Dosa keserakahan. Dosa kehidupan yang lebih banyak bergaul dengan orang-orang asing. Ya. Dan puncaknya negerinya penuh berhala-berhala. Semua dosa ini dengan mudah masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Anda tahu melalui siapa?
Kalau kita belajar kitab Yesaya pasal 3, ternyata masuknya dosa ini juga melalui pemimpin-pemimpin mereka. Maka Yesaya pasal yang ketiga, di sini perikopnya hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang menyesatkan bangsa itu. Jadi saudara, masuknya dosa-dosa ini berkaitan dengan pemimpin-pemimpin di zaman itu. Ya. Lalu di pasal 4 kita diingatkan supaya gereja bisa bertahan menghadapi gelap ini, menghadapi situasi gelap ini. Gereja dihimbau untuk bergantung pada Tuhan. Itu pasal 4 saudara. Ya, bagaimana digambarkan 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki. Ya, ini artinya mencari tempat bergantung. Perempuan ini berbicara mempelai atau gereja Tuhan. Ya, jadi kalau bergantung pada Tuhan, sebenarnya itulah kebahagiaan. Di pasal 5, ya saya mau simpulkan dulu. Di pasal 5, gereja atau Israel digambarkan bagaikan ladang anggur. Ya, ladang anggur. Dan kalau saudara lihat bagaimana Tuhan memperhatikan, memperdulikan gereja Tuhan, yang digambarkan dengan ladang anggur, dimulai dari mengolah tanahnya, ya, mencangkul tanahnya, itu di Yesaya pasal 5 ayat 2, dan membuang batu-batunya, menanaminya dengan pokok anggur pilihan, mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Ini berbicara bagaimana Tuhan mengusahakan ladang anggurnya supaya sukses. Lalu apa yang terjadi? Dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Seharusnya saudaraku, gereja Tuhan harus sukses bagaikan sebuah ladang anggur. Kenapa saya katakan harus sukses? Tanahnya sudah sukses diolah. Batunya sudah sukses dibuang. Benihnya sudah sukses, benih unggul, benih anggur pilihan. Ditambah lagi menara jaga yang sangat mantap. Sampai pengolahan hasil buah anggur pun sudah disediakan. Tempat pemerasan buah anggur. Gak ada lagi alasan untuk gagal. Ini gambaran gereja, saudaraku. Tidak ada lagi alasan kita untuk gagal dalam mengikut Tuhan. Semua sudah Tuhan curahkan perhatiannya. Dari mulai hati, disiapkan, diolah, dijadikan lembut untuk menerima benih firman Tuhan. Saya selidiki, kok sehebat ini perhatian Tuhan, kok masih bisa gagal? Sehebat ini usaha Tuhan kok masih gagal? Tapi ternyata juga Tuhan jawab di dalam Yesaya pasal 5. Kenapa bisa gagal? Ya. Kalau saudara lihat di pasal 5 ayat 8. Saudara, perikopnya saja. Ayat 8. Peringatan tentang pelbagai keburukan. Iya.
ternyata masih ada keburukan. Mungkin saudara bertanya, keburukan apa yang paling berat? Menggagalkan umat Tuhan. Kalau saudara perhatikan, yang pertama saudaraku, ayat 24. Yesaya 5 ayat 24. Ayat 24. Iya. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api. Iya, terus. Demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu. Iya, terus. Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam. Iya, terus. Dan menista firman yang maha kudus Allah Israel. Jadi keburukan yang terberat yang dimiliki Yehuda dan Yerusalem adalah menolak pengajaran Tuhan semesta alam. Apa ciri khas orang yang menolak pengajaran Tuhan semesta alam? Saya selalu menekankan, mereka nggak mau lahir baru. Jadi kalau orang Kristen tidak mengalami kelahiran baru, ini sebenarnya karena menolak firman. Saya tadi katakan, ada banyak orang Kristen mau menerima atribut-atribut kekristenan. Tapi kalau tidak lahir baru, semua itu nggak ada artinya. Saya lihat di YouTube baru-baru ini untuk merayakan Paskah, sampai ada beberapa kota karena menyambut Paskah semua di pinggir-pinggir jalan. Setiap sekian meter dibuat salib. Salib, salib, salib. Sepertinya saudaraku, suasana Paskah ini begitu sakral kalau ada salib. Sampai kami juga di Batam mulai mau ikut-ikutan. Kenapa di tempat lain bisa? Di Batam kok tak bisa? Lalu orang memplot wilayah yang paling cocok bikin salib di setiap pinggir jalan adalah Batu Haji. Di kampungnya Pak Yohanes ini. Ya. Saya ketawa saudaraku. Dikira kalau seluruh Batam dibikin salib pinggir jalan atau seluruh Tanjung Uban sudah bagus. Persoalannya bukan hanya menghargai atribut-atribut kekristenan. Di sini semua akan seperti jerami, seperti rumput. Kalau disebut jerami dan rumput kering, ini berbicara tentang kehidupan yang tidak lahir baru. Jadi kehidupan yang tidak dilahir baru itu digambarkan seperti rumput, seperti bunga. Itu dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Ya. 1 Petrus 1 ayat 23. Ayat 23. Ya. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Ya, terus. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Terus, Pak. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Rumput terus. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Iya, terus. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Iya, terus. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi kehidupan yang tidak lahir baru itu sebenarnya digambarkan seperti rumput. Rumput akan kering. Ya.
bunga akan gugur. Semua ini kenapa? Karena menolak pengajaran, menolak firman. Makanya kalau gereja Tuhan tidak terbuka untuk firman Tuhan, tidak membuka hati untuk firman Tuhan, terutama dalam ajaran yang benar, sebenarnya saudaraku menutup diri untuk dilahirkan kembali. Kekristenan tanpa lahir baru yang benar, sebenarnya kekristenan yang sia-sia. Akan dijilat oleh api. Akan habis lenyap oleh nyala api. Sampai ke akar-akarnya. Saya mau katakan, menolak firman sama dengan kita membiarkan diri kita binasa sampai ke akar-akarnya. Kalau disebut sampai ke akar-akarnya, tidak ada lagi tanda kehidupan. Pohon, tanam-tanaman kadangkala bagian atasnya sudah hancur, mungkin sudah kering, tapi kalau masih ada akar, masih ada harapan untuk tumbuh tunas. Saya pohon mangga kita di kebun sudah gundul semua. Ya. Tapi saya tanya sama teman kita di sana. Tunggu dulu beberapa hari ini. Jangan kamu buang pohon itu. Kalau beberapa hari ini masih muncul tunas-tunasnya. Padahal udah gundul ini saudara. Udah pada gundul semua. Ya. Tapi 3 hari kemudian muncul tunas-tunas daun-daun kecil. Muncul di batangnya. Saya bilang, jangan kau matikan itu. Ada harapan untuk hidup. Berarti akarnya di bawah. Masih belum busuk. Akarnya di bawah. Masih hidup. Sekarang mangga itu udah segini saudara. Daunnya sudah lebat saudaraku. Ya. Setiap kali saya lewat di situ, aduh, padahal kau sudah mau dimatikan kau. Ya kalau orang nggak ngerti pertanian, nggak ngerti tentang pohon-pohonan, itu udah habis tuh. Tapi sekarang sudah hidup dia. Dan mangga itu saudara tahu saudara, itu buahnya segini. Nanti kalau itu berbuah saudara, itu 1 teko besar buahnya. Ya. Sampai itu saya rawat, itu saya pelihara baik-baik itu saudara. Karena menjanjikan. Ya. Karena belum pernah saya lihat mangga yang buahnya 1 teko besarnya. Ya. Maka ketiga itu ditawarkan. Ya ini kita beli di toko bibit saudara, penjual bibit. Ya, ini Pak, nanti seperti inilah, ada contohnya di sana. Seperti inilah mangga Bapak ini. Wah, saya bilang, ini ada berapa pohon ini? Cuma 1 Pak. Wah, kok nggak ada banyak saya pikir. Jadi saya belilah 1 ini. Ya, sampai di ladang, tak kenapa saudaraku, habis daunnya semua, putus semua. Ya. Oh, dipindahin. Ya, udah ditanam pakai beko di sini. Ya. Lalu karena anak saya bilang, Pak, jangan terlalu dekat dengan jalan Pak. Kasih ke dalam sedikit. Lalu datang Pak Sofian, ambil lagi, pindahin juga. Ya. Tapi waktu dipindahin saudaraku, semua gugur daunnya. Tinggal batang itu pun sudah kering. Tapi karena masih ada akar, masih ada pengharapan. Sekali lagi saya mau katakan, kalau ada tanda kelahiran baru, kita ini tidak hanya disejajarkan dengan rumput kering. Ya, makanya kalau nggak lahir baru, sebenarnya itu kekristenan yang sia-sia.
Saya bilang capek-capek jadi Kristen. Kalau nggak ada tanda kelahiran baru. Karena orang banyak berpikir begini, kalau masuk gereja udah pasti ke surga. Belum tentu. Kalau sudah jadi orang Kristen pasti masuk ke surga. Belum tentu. Karena ada kekristenan yang Tuhan membuat suatu contoh kekristenan model bagaimana yang perlu kita miliki supaya kita ke surga. Tadi pagi di khotbah saya katakan, kekristenan yang Tuhan harapkan adalah kekristenan yang seperti Yesus. Seperti Yesus. Maka saya katakan kekristenan seperti Yesus adalah kekristenan yang benar. Yesuslah contoh manusia tersukses di dunia. Kenapa saudaraku? Karena Yesus sudah menang. Dia sudah menang. Mungkin saudara tanya dalam soal apa saja Yesus menang. Dalam segala hal Yesus menang. Mungkin orang takut dengan kemiskinan. Tapi Yesus sudah menang melawan kemiskinan. Anda tahu? Yesus itu betul-betul dilahirkan di tengah-tengah kemiskinan. Dibesarkan di tengah-tengah kemiskinan. Lahirnya aja di kandang domba. Dibesarkan di keluarga Maria dan Yosef. Yosef aja tukang kayu. Rumahnya aja gubuk, saudara. Rumah Maria, tempat Yesus dibesarkan di kota Nazaret. Nggak percaya, saudara pergi sekarang ke sana. Kalau nggak tahu pergi sendiri, ajak Pak Gembala. Tapi diongkosi, saudara. Biar saya tunjukkan rumah Maria kepada saudara. Ketika dia mendapat anugerah dari Tuhan. Ketika malaikat Tuhan mengunjungi rumahnya. Rumahnya nggak beton, nggak. Rumahnya gubuk. Dan Yesus dibesarkan di sana. Yesus dipelihara di sana. Saya mau katakan, Yesus adalah manusia tersukses karena mampu melewati, mengalahkan kemiskinan. Maka nggak ada alasannya saudara gara-gara miskin jadi tidak setia. Nggak ada alasan begitu. Nggak ada ceritanya. Tadi saya cerita dengan adik saya ini. Waktu kami dengan papa saya itu, nggak ada warisan apa-apa yang ditinggalkan. Rumah pun nggak punya. Ya. Papa saya sebelum meninggal pun, dia sudah jual satu persatu. Walaupun sebagian besar itu adalah warisan dari nenek kami. Ya, jadi kami nggak ada apa-apa, nggak. Kalau di kota Medan satu tapak tanah pun tidak ada. Ya. Sampai papa saya meninggal, sampai ibu saya pindah ke Batam. Ya. Makanya saya waktu tinggal di Medan itu ya nyewa. Ya. Nyewanya pun bukan bisa nyewa satu rumah, satu kamar. Yang pintunya hanya satu. Hanya bisa keluar dan masuk dari situ. Ya kalau kita lihat sekarang punya kita di sini, waduh. Ya. Luar biasa kita diberkati Tuhan. Ya. Tapi kalau zaman saya dulu, untuk nyewa satu kamar pun, itu ngos-ngosan saudara. Ya. Itu pun saya harus menarik becak. Ya, harus mengumpulkan satu hari 1.000 rupiah. Kalau nggak ada 1.000 rupiah satu hari, nggak bisa pulang ke rumah. Karena sewa rumahnya 1.000 rupiah per hari. Ya, dulu cari 1.000 rupiah itu nggak gampang saudara. Ya, mungkin bagi saudara sekarang uang 1.000 rupiah nggak laku lagi bagi saudara. Ya, anak-anak pun dikasih uang 1.000, udah nggak mau dia terima itu. Ya.
Cucu saya aja, si Kenan tuh, ya, kalau dikasih uang yang kecil untuk persembahan nggak mau dia itu. Ya, persembahannya minimum 50.000. Kalau nggak mau dia. Ya, tengoknya begini. Oh, bukan 50. Anak sekolah minggu, saudaraku. Ya. Tadi pagi saya kasih uang dia untuk persembahan, nggak mau dia terima. Ya. Padahal 50.000, saudaraku, nggak mau dia. Mungkin lagi merajuk dia, saudara. Gak gampang hidup ini. Tapi satu perkara, kalau kita menjadi seperti Yesus, kita mampu mengalahkan kemiskinan. Amin. Haleluya. Jangan bilang karena saya miskin gak bisa setia om. Karena saya miskin om gak bisa hidup suci. Siapa bilang? Ya. Yesus. Mungkin saudara bertanya, pencobaan apa yang terberat yang tidak terkalahkan Yesus? Semua bisa dia kalahkan. Dan yang paling terakhir 1 Korintus 15 berkata, musuh yang terakhir dikalahkan oleh Yesus ialah maut. Maut itu bicara kematian. Saya rasa sesuatu yang sudah mampu mengalahkan maut. Tak ada lagi yang tidak terkalahkan. Maut loh. Kematian pun dikalahkan Yesus Kristus. Makanya bagi Yesus tidak ada yang tidak terkalahkan. Kalau pencobaan-pencobaan lain gampang lah. Waktu Yesus dicobai menjadikan yaitu batu-batu menjadi roti. Sebenarnya bagi Tuhan gampang. Tapi Tuhan tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Karena dia mau mengajar kita. Ketergantungan kita bukan kepada roti. Tapi ketergantungan kita kepada firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja. Melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Lanjut lagi pencobaan. Dia di bawah kebubungan bait suci. Lalu iblis berkata, jatuhkan dirimu. Nanti ada malaikat-malaikat yang akan menampung engkau. Apa kata Yesus? Oh, jangan mencobai Tuhan Allah. Dia tidak mau mencobai Tuhan. Dia tidak mau menunjukkan dirinya Superman. Dia tidak mau cari kebanggaan. Andai kata dia menjatuhkan dirinya kan dari hubungan bait Allah di Yerusalem, seluruh Yerusalem akan menonton dia. Karena tempat itu adalah tempat yang bisa diakses. Dari berbagai tempat bisa melihatnya. Jadi kalau Yesus gitu terjun dari atas ke bawah, orang kan berkata, oh hebat Yesus, Superman telah datang ke Yerusalem. Tapi Tuhan tidak mau mencari kebanggaan karena kemampuan. Maka dia katakan kepada iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Walaupun dia mampu, dia tidak mau mengerjakan sesuatu untuk mencobai Tuhan. Itu pencobaan yang kedua. Pencobaan kebanggaan. Kalau saudara sudah bisa mengalahkan kebanggaan-kebanggaan hidup, itu salah satu model kekristenan seperti Yesus. Tapi coba lihat dunia sekarang. Waduh, yang dikejar kebanggaan-kebanggaan. Ya. Bahkan di dalam gereja pun cari kebanggaan. Bukan Kristus kebanggaannya. Ya. Seharusnya kita cari Tuhan. Memang Alkitab mencatat
Kita harus berbangga di dalam Tuhan. Tapi jangan mencari kebanggaan-kebanggaan lahiriah. Bukan di situ letak panggilan kita. Justru kebanggaan yang harus kita miliki. Kebanggaan karena mampu pikul salib. Bukan karena hebat. Bukan karena kuat. Ya. Bukan karena gagah kita. Bukan karena kemampuan kita. Tapi miliki kebanggaan Kristus yang mampu melewati salib pergumulan yang berat-berat. Ya. Maka dalam kitab Mazmur berkata, masa hidup kami 70 tahun. Kalau kuat 80. Kebanggaan kami adalah kesukaran dan penderitaan. Itu yang mengungkapkan itu Musa, saudara. Seorang gembala yang paling hebat. Saya mau katakan, kenapa paling hebat? Dia menggembalakan hanya orang dewasa, laki-laki dan perempuan. Kalau dihitung semuanya bersama, orang-orang muda sekitar 2 juta orang. Bayangkan menggembalakan 2 juta orang. Tapi dia berkata apa? Kebanggaan kami adalah kesukaran. Bisa melewati kesukaran. Makanya Musa nggak muluk-muluk. Nggak dia bilang umur manusia 100 tahun. Enggak. Ya. 70 tahun. Saya selalu mengingatkan istri saya dan anak-anak saya dan jemaat. Ya. Kalau saya diberi kesempatan berumur 70 tahun, bagi saya itu sudah kebanggaan. Ya. Karena itu umur yang ideal. Ideal. Sebenarnya itu bagi orang sehat. Tapi kalau bagi orang sakit lain cerita lagi. Mungkin gak sampai 70 tahun. Maka saya gak muluk-muluk, saudara. Gak mau saya muluk-muluk berpikir. Wah, nanti umurku 80, 90. Saya tahu keterbatasan hidup saya. Kalau bisa aja mencapai 70 tahun. Bagi saya itu udah mujizat, saudaraku. 70 tahun itu gak terasa. Ya. Sebentar. Ya. Dan kalau kita renungkan itu, membuat kita tetap sadar bahwa kesempatan yang Tuhan berikan ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau kuat 80. Kalau kuat. Itu bagi yang sehat. Bagi yang sakit-sakitan umur 70 itu udah hebat. Mungkin belum sampai ke situ. Saya selalu hitung-hitung umur kakek saya. Kakek saya umurnya 30 tahun meninggal. Papa saya umur 47. Abang saya berumur 51. Sayalah sekarang ya yang sudah mau mencapai 60 tahun. Berarti dari kakek saya, papa saya, abang saya sudah mendapat kemurahan Tuhan. Betul loh, ini gak ngada-ngada loh. Ya. Kalau kakek saya 30 tahun, saudaraku. Karena pada zaman itu katanya orang kerja itu masih manual, saudara. Ya, kalau di kampung-kampung kan bertani, saudara. Jadi pagarnya bukan dari bambu. Pagarnya dari tanah. Tanah itu diangkat, dibikin gini, lalu kayak itulah pagarnya. Lalu kakek saya ini kan karena kerja berat jatuh.
Waktu naik-naikkan tanah ini jatuhlah dia kan, lalu patahlah pinggangnya. Ya. Lalu itulah membawa dia pergi, saudaraku, mengalami kematian. Ya, mungkin adik saya pun nggak tahu itu di sini. Ya. Saya pun dulu waktu kecil nenek kami yang selalu menceritakan. Ya, makanya ya selalu diingatkan itu. Ya. Dan dulu saya setiap kali pulang kampung, saya suka lihat tanah itu. Tempat di mana kakek saya ini jatuh. Ya. Ya sampai hari ini tanah itu ada. Ya. Dulu diambil orang, saudaraku. Saya kirim polisi, Pak Simarmata. Tolong dulu bantu saya, Pak Simarmata. Supaya aman tanah itu. Pak Simarmata pergi. Ya. Kebetulan waktu itu ada hutan pinus. Diambili, saudaraku, sama yang menggarap. Lalu dijual. Akhirnya karena Pak Simarmata membantu kita, tolong amankan. Tapi bagi saya bukan pohon pinusnya. Supaya tanah itu, ya, peninggalan kakek saya itu tetap ada. Ya. Jadi umur 30 tahun, saudara. Ya. Tambah papa saya masih lumayan umurnya, 47 tahun. Abang saya tambah lagi, 51. Ya, maka saya selalu menasihatkan anak-anak saya, ingat, sama istri juga umur saya sudah sekian. Ya, saya membayangkan kalau bisa mencapai 70 tahun. Itu kalau sehat. Ya. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya, tapi kita ini perlu hitung-hitungan. Perlu kita memahami hidup ini. Supaya kehidupan ini betul-betul kita menyadari. Jadi hidup tanpa lahir baru. Seperti bunga rumput. Jadi kehidupan yang tidak lahir baru sebenarnya karena menolak pengajaran. Itu sebabnya kalau kita berbicara kehidupan yang menolak pengajaran, pertama tidak lahir baru. Yang kedua, tetap berada pada murkanya Tuhan. Tetap dibayang-bayangi murkanya Tuhan. Coba ayat 25, Pak. Yesaya pasal 5 ayat 25 sekarang. Ayat 25. Ya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya. Terus diacungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulnya mereka. Iya, terus. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Terus. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut. Murkanya belum surut. Jadi kalau orang tidak lahir baru karena menolak firman Tuhan, pertama hidupnya akan seperti bunga rumput, yang kedua tetap dalam murka Tuhan. Jadi walaupun orang Kristen, kalau tetap dalam murka Tuhan, ini saudara sangat memprihatinkan dalam hidup kita. Murkanya tidak surut. Sudah kena hantam, kena bantai, kena hukum, bagi Tuhan masih kurang. Makanya kelahiran baru ini modal pertama sebenarnya untuk menghentikan murka Tuhan dalam hidup kita. Maka Alkitab mencatat, larikanlah dirimu dari murka yang akan datang. Bukan artinya lari gitu, ninggalkan sesuatu, bukan. Artinya lari dari murka Allah, masuk dalam tanda kelahiran baru. Miliki kelahiran baru yang benar.
Jadilah kekristenan menteladani Yesus Kristus. Seperti Yesus. Memang tidak mudah untuk mempraktekkan hidup seperti Yesus. Nggak mudah, saudara. Ya. Ada harga yang mahal harus kita bayar kalau hidup kita mau seperti Yesus. Ya. Sekali lagi saya katakan, terlalu mahal kalau hidup seperti Yesus. Makanya saudara, dalam Alkitab, ya, ada banyak peringatan sampai Tuhan katakan murkanya tidak surut. Ya. Berkali-kali Tuhan mengingatkan murkanya tidak surut. Ya. Jadi kalau sampai firman Tuhan mengingatkan kita murkanya tidak surut, Yesaya pasal 10 dulu. Ya. Berkali-kali firman Tuhan. Ayat 4 dulu. Ayat 4. Ayat 4. Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung. Terus. Dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Ya. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Iya. Ini apa penyebab sampai murka Tuhan tidak surut? Itu ayat 1 dulu. Ayat 1. Ayat 1. Ya. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil. Ya. Ketetapan-ketetapan yang tidak adil. Makanya saudaraku itu, ya, kalau bicara keadilan harus jelas. Ya. Terus. Dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman. Oh ya, ini berkaitan dengan orang-orang hukum ini, saudara. Ya. Seringkali saudaraku, ya, tidak adil. Dan keputusan-keputusannya di luar firman Tuhan. Ya. Saya kan banyak melayani Pak Joni Pardede. Selalu saya katakan, kita harus berdoa supaya keadilan dinyatakan di negeri ini. Mahal rasa adil itu. Ya. Mahal keputusan-keputusan keadilan. Sebab apa, saudaraku? Yang salah bisa dibenarkan. Yang benar bisa disalahkan. Itulah dunia kita. Ya. Itu kenyataan, saudara. Ya. Ini penyebab, saudaraku, juga murka Tuhan tidak surut. Kalau Tuhan tidak temukan keadilan dalam kehidupan seseorang. Terus, Pak. Apalagi yang kedua? Untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan. Iya, terus. Dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku. Iya, terus. Supaya mereka dapat merampas milik janda-janda. Iya, terus. Dan dapat menjarah anak-anak yatim. Oh. Biar bisa merampas orang, tentu disingkirkan keadilan. Ya. Dan ini penyebabnya, saudara. Terus ayat 3. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman? Terus. Dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Ya.
Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong terus. Dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Iya, terus. Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung. Terus. Dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Iya. Sekalipun ini terjadi, murka Tuhan belum surut. Dalam kitab Yesaya 9 berkali-kali dikatakan, murka Tuhan belum surut. Ya. Itu juga diungkapkan di dalam pasal 9 ayat 12. Ya. Murka Tuhan belum surut. Coba Pak. Ayat 12. Iya. Orang Aram dari timur dan orang Filistin dari barat, mereka menelan Israel dengan mulut yang lebar. Terus. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut. Murkanya belum surut. Ya. Berkali-kali dikatakan firman Tuhan. Ya. Apalagi kalau sampai murtad. Ayat 17, Pak. Ayat 17. Ayat 17. Ya. Sebab itu Tuhan tidak bersukacita karena teruna-teruna mereka. Terus. Dan tidak sayang kepada anak-anak yatim dan janda-janda mereka. Terus. Sebab sekaliannya mereka murtad dan berbuat jahat. Dan setiap mulut berbicara bebal. Terus. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Waduh. Berkali-kali. Murkanya belum surut. Murkanya belum surut. Menolak firman Tuhan sama dengan menimbun murkanya Tuhan. Jadi orang Kristen yang tidak mau serius membuka hati menerima firman sama dengan mengizinkan murka Tuhan terus bertimbun-timbun. Satu kali timbunan murka itu akan meledak. Menghancurkan seluruh kehidupan kita. Orang gak sadar, saudara. Apalagi kalau dosa terus ditambah. Ini menimbun murka Tuhan. Ya. Oleh sebab itu kitab Nabi Yesaya mengingatkan kita. Terutama pasal yang ke-7 sampai pasal 9. Sebenarnya mengingatkan kepada kita semua. Bahwa di dalam Kristuslah, di dalam Yesuslah ada harapan untuk membuat hidup kita berjalan di dalam terang. Kenapa saudaraku? Karena pasal 7 sampai pasal 9 ini menonjolkan kehadiran Kristus. Jadi kehadiran Kristus memberikan peluang bagi saya dan bagi saudara untuk menerima firman-Nya. Jadi orang yang tidak mau hidup di dalam Kristus sama dengan menimbun murka Tuhan dalam hidupnya. Dan yang paling bahaya, di luar Tuhan, di luar Kristus, semua perlindungan yang ada di dunia ini, semua perlindungan bohong-bohongan. Apapun kita buat tempat perlindungan kita, di luar perlindungan Tuhan, itu namanya perlindungan bohong. Apapun yang kita pakai, hartakah, jabatankah,
Semua itu hanya perlindungan bohong. Itu sebabnya di dalam Yesus Tuhan sediakan perlindungan yang sesungguhnya. Coba kita lihat saudara, ya. Yesaya pasal yang ke-28, ya. Yesaya pasal yang ke-28. Kita lihat apa yang Tuhan lakukan untuk kita dalam memberikan perlindungan. Ayat 16 dulu. Ayat yang ke-16. Ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion, sebuah batu-batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Ya. Jadi di sini ditekankan perlindungan yang sesungguhnya adalah batu. Batu yang diletakkan sebagai dasar di Sion. Yang teruji, yang mahal, suatu pondasi yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Inilah perlindungan yang sesungguhnya. Di luar ini itu semua kebohongan. Coba ayat 15. Di luar Yesus semua kebohongan. Ayat 15. Iya. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena. Iya, terus. Sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami. Terus. Dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Iya. Jadi perlindungan bohong. Perlindungan dusta. Ya, mereka bikin perjanjian dengan perlindungan bohong dan dusta. Mereka anggap aman, saudara, berada pada perlindungan model begini. Ya, sama dengan sekarang kan. Kita ini sedang berada pada zaman akhir. Kalau kita tidak betul-betul meletakkan hidup kita dalam perlindungan yang sesungguhnya, kita akan berada dalam perlindungan kebohongan. Dan semua perlindungan kebohongan akan hancur. Ayat 17. Ayat 17. Ya. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur, dan kebenaran menjadi tali sipat. Ya, terus. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong. Iya, hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong. Terus. Dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Jadi semua yang mencoba berlindung di luar Tuhan, itu semua kebohongan. Sekarang saudara, waduh, segala macam ditawarkan dunia perlindungan. Ya. Saya bersyukur sama Tuhan, ya, ada banyak hal yang saya tidak bisa terproteksi, termasuk kesehatan saya, kecuali BPJS. Ya. Kecuali BPJS. Selebihnya misalkan prudensial nggak terima saya. Yang lain-lain nggak terima saya. Hanya yang mau terima saya asuransi kematian. Tapi dalam hati saya, untuk apalah saya asuransi kematian? Kalau udah matinya baru dapat uang. Ya. Dulu saya punya asuransi, saudara. Tapi sebenarnya asuransi itu untuk saya hibahkan untuk anak saya. Tapi karena udah lama, saya kepingin tahu berapa nilai investasi saya di dalamnya. Ya. Lalu dibilang, Pak, jangan ambil. Nanti kalau mati Bapak dapat 500 juta. Saya bilang, kalau saya udah mati untuk apa lagi itu?
Datang lagi dari sinode kita organisasi. Siapa yang setia bayar per puluhan dapat. Ya, saya dapat saudara. Ya, tapi 20 juta. Saya kira asuransi kesehatan juga asuransi kematian. Saya bilang kalau udah mati untuk apa? Ya. Mau dapat 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar kalau udah mati kita. Tapi sekarang saudara banyak orang berlindung kan ke situ. Ya. Cobalah saudara, kalau pendeta nggak yakin dia ada yang ngubur dia. Ya saya yakin kalau saya mati pasti saudara rame-rame ngubur saya. Tapi saya belum mau mati saudara ya. Dan jangan didoakan. Gitu banyaknya seluruh Indonesia saya layani, mana mungkin saya dibiarkan. Ya, dan saya yakin pasti petinya yang terbaik. Ya, bahkan saya sudah selalu katakan, kalau saya dipanggil Tuhan di Batam, ya, bahkan saya sudah mulai pesan-pesankan. Nanti tanah kuburannya langsung dibeli 2. Supaya saya tidak bisa, jangan dipisahkan dari keluarga. Ya. Karena saya lihat begitu, ada jemaat kita saudara. Istrinya meninggal. Lalu dia bilang sama orang kuburan, nanti kalau istriku dikubur di sini, aku tidak mau di samping istriku orang yang tidak bertobat. Ya orang kuburan geng-geng dia aja. Iya Pak, iya Pak. Ya. Lalu apa dilakukannya saudaraku? Dia beli tanah kuburan di sebelah istrinya. Jadi dia sudah siapkan kuburan untuk dia. Aku nggak mau Pak pendeta kan sama saya. Dia datang jumpai saya di rumah apa itu? Rumah pemulihan saudaraku. Ya, Om, saya sudah siapkan. Untuk apa saya bilang? Karena umurku sudah 70 tahun ke atas. Saudara, semua perlindungan bohong akan hancur. Ya. Apapun, berlindung kepada apapun kita. Ya. Kerja. Aduh, sekarang aja Anda bisa kerja. Sebentar lagi dunia mengalami goncangan. Ibadah. Kalau tidak salah saya ibadah Bible study hari Jumat saya sudah tekankan di tempat ini. Tuhan akan datang kali yang kedua setelah puncak goncangan terjadi. Setelah matahari, bulan dan bintang, perkara-perkara langit, perkara-perkara bumi, perkara laut goncang. Dan pada waktu itu lihat anak manusia datang di awan-awan. Goncangan dulu terjadi. Tidak dikasih tahu berapa lama goncangan itu terjadi baru Tuhan datang. Tapi yang jelas Alkitab mencatat, goncangan itu akan memurnikan orang-orang percaya yang belum terangkat. Dan pada waktu itu akan banyak yang mati. Karena nggak mampu melihat goncangan itu. Nggak kuat jantungnya. Pada waktu itu nggak ada kesempatan kerja, saudara. Nggak ada. Ya. Semua orang yang tidak terlindungi oleh perlindungan yang sepenuhnya akan hancur di bawah perlindungan kebohongan. Sekarang aja ini saudara kita masih bisa beraktivitas. Ya, saya selalu mengingatkan jemaat harus lebih serius. Tadi pagi saya katakan 3 poin hidup kita harus terpelihara. Roh kita, jiwa kita, tubuh kita harus terpelihara sempurna. Ini 3 kebutuhan.
Kalau hanya kita perhatikan kebutuhan roh kita, itu masih sepertiga. Maka sampai Alkitab mencatat, pengkhotbah berkata, jangan terlalu kudus. Bukan kita artinya boleh buat dosa, bukan. Artinya jangan hanya memikirkan roh. Masih ada kebutuhan lain yang perlu kita perjuangkan. Kebutuhan jiwa, perlu ketenangan. Dalam mencari ketenangan, di samping kita mendapatkan kebutuhan roh, perlu ada istirahat, perlu ada refreshing. Kalau orang Indonesia sampai mati seringkali nggak pernah refreshing. Uangnya dikumpul, entah mau dibuat kemana, saudara. Lihat orang Korea. Kalau orang Korea, rumahnya itu aja. Kursi tamunya nggak ada kebanyakan. Makannya pakai meja kecil gitu. Rumahnya itu seperti kalau di sini disebut rumah susun lah ya. Ya, apartemen begitu. Ya. Selebihnya kalau ada uangnya, gajinya dikumpul nabung untuk pergi jalan-jalan. Kadang datang ke Indonesia, kadang kemana-mana lah. Apalagi udah tua. Ya. Jadi uang tabungannya dipakai untuk jalan-jalan. Ya, kalau kita enggak. Siapkan untuk anak cucu. Kalau anak cucunya tahu menghargainya. Bukan artinya saya tidak mengajarkan kepada saudara perlu untuk anak cucu. Anda harus juga memperhatikan kebutuhan jiwamu. Yang berkaitan dengan pikiran. Pikiran ini perlu berhenti juga sekali-sekali. Ini nggak pernah pulang kampung pun masih orang tuanya hidup, belum tentu pulang kampung. Ini loh. Kalau udah mati baru datang nangis-nangis nggak guna itu, saudara. Inok, katanya kan orang Batak gitu kan. Masih di tengah jalan sudah berteriak, saudaraku. Tapi waktu hidupnya, aduh. Nggak ada waktu. Nggak ada kesempatan, saudara. Ya. Saya sering kali kan ngomong sama jemaat, saya menyesal hidup ini. Nggak bisa saya ulangi hidup orang tua saya. Ya dulu saya nggak bisa memberi apa-apa. Saya miskin. Ya, nggak bisa bawa orang tua jalan ke luar negeri, nggak usah ke luar negeri. Lingkungan Indonesia saya pun tak mampu, saudara. Ya. Tapi berbahagialah saudara yang masih bisa memberi yang terbaik untuk orang tuamu. Amin. Berbahagialah saudara yang masih bisa melakukan hal-hal yang terbaik. Itu salah satu kebutuhan jiwa. Ya, apa yang kita cari dalam hidup ini? 3 poin ini harus terpelihara sempurna sampai Tuhan datang. Baru kebutuhan tubuh jasmani. Ya, sama dengan kita butuh makanan, minuman, makanan yang sehat. Ya dulu saya nggak pernah berpikir makanan yang sehat. Yang penting kenyang. Udah kenyang saya anggap sehat itu. Ya sekarang lain ceritanya. Ya, saya punya pengalaman waktu kena COVID, saudara. Ya, karena terintimidasi dengan COVID itu harus segera negatif, pulih biar imunnya naik. Semua jenis daging saya makan. Beli sate kambing, gulai kambing. Belum lagi semua pada memotong itu yang kaki 4 itu. Ya saya makani. Karena diisolasi sama Pak Yohanes. Ya. Kami makan sate. Pokoknya imun naik. Malamnya saya sesak napas, saudaraku. Ya. Sesak napas. Ya lalu anak saya
datang, ya dia nggak pikir-pikir lagi saya kena COVID, langsung dia bawa alat-alatnya untuk mentes oksigen dalam darah, mentes suhu, mentes tensi. Sek. Tensinya gini, cina. Ini terlalu takut intimidasi penyakit COVID. Makan semua. Ya, vitamin C-nya kalau nggak 3 saya makan. Saya pikir kalau sekali 3 langsung aman, saudaraku. Rupanya ada ukurannya. Saya makan yang 1000. Ya. Saya makan lagi yang celup-celup itu 1000 juga. Makan lagi yang 500. Jadi berapa itu? Tambah lagi itu lagi apa yang kasih mak penina yang merah-merah itu. Inbos ya. Rupanya semua ini vitamin juga mengandung vitamin C. Ya panaslah dada saya. Ya, kok panas ini, kok panas. Udah kebanyakan vitamin. Oh, itu satu hal. Pelajaran bagi saya. Oleh sebab itu sekali lagi saya mau katakan kepada saudara. Ya, semua perlindungan bohong itu habis, hancur. Terus Pak. Sekarang ayat 18 Pak, ayat 18. Ayat 18, perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan. Ya terus. Dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku. Terus. Apabila cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kamu akan hancur diinjak-injak. Iya. Jadi semua perlindungan bohong itu konyol semua. Ayat 19. Seberapa kali ia datang, ia akan menyeret kamu. Iya terus. Sebab pagi demi pagi ia akan datang, pada waktu siang dan pada waktu malam. Maka adalah semata-mata kengerian untuk mengerti firman yang didengar itu. Ngeri kalau ngerti firman. Bagi orang yang tidak siap, bagi orang yang tidak di dalam Kristus, ngeri kalau ngerti firman. Kenapa? Karena kehancuran demi kehancuran akan menghantam perlindungan kebohongan. Jadi mengerti firman aja nggak cukup saudara. Mengerikan. Kalau saudara tahu akhir zaman ini betapa sulitnya nanti akan kita hadapi. Kalau Anda ngerti firman Tuhan, saudara ngeri. Kalau saudara tidak dilindungi Tuhan, kalau saudara tidak ditolong Tuhan, mengerikan hidup. Ngerti firman. Coba ayat 20 Pak. Sebab tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai membujurkan diri. Iya. Jadi tempat tidur pun tidak ada yang membuat kita nyaman lagi. Terus Pak. Dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubungi diri. Iya. Selimut kurang lebar. Sudah lebar kurang lebar. Sudah panjang kurang panjang. Itulah kehidupan yang berada pada perlindungan di luar Tuhan. Tapi kalau kita berada dalam perlindungan di dalam Tuhan, Tuhan pasti menolong kita dengan segala kelimpahannya. Oleh sebab itu, dalam kitab Yesaya pasal 5 ini, mari saya dan saudara jadikan hidup saudara, berikan kesempatan bagi Tuhan untuk saudara dijadikan kebun anggurnya Tuhan yang menghasilkan buah yang baik sampai Tuhan datang. Amin. Amin. Waktu kita terbatas karena saya harus pulang, saudara, ke Batam supaya kapalnya tidak habis nanti saudara. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik bagi kita. Kita bersyukur sama Tuhan karena Tuhan itu peduli untuk hidup kita. Saya yakin kemurahan Tuhan terus menyertai kehidupan kita ini. Dan penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Oleh sebab itu karena kami bangga, patutlah kami hormat
tunduk bersyukur kepada Engkau. Amin. Engkaulah yang memberikan kami harapan untuk bisa hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Engkaulah yang menjamin kami berada dalam perlindungan. Amin. Terutama menghadapi masa-masa sukar. Kesukaran besar akan segera datang. Perkara langit, bumi, dan laut akan goncang. Tapi kami bersyukur ketika itu semua terjadi, kami akan melihat Engkau datang di awan-awan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Engkau memberkati kehadiran kami pada sore ini. Engkau memulihkan keadaan kami. Engkau menyembuhkan penyakit kami. Amin. Engkau menolong kami yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Ya Tuhan. Buka jalan atas seluruh keperluan kami. Amin. Di dalam Engkau ada tanda pemeliharaan. Amin. Berkati kami terus dalam ibadah ini. Kau berkati juga bangsa dan negara kami. Berkati presiden kami, gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, bahkan juga RT RW. Kami berdoa tetap ada pemeliharaan Tuhan, khususnya untuk jemaat-Mu yang ada di Pulau Bintan, di Tanjung Uban ini. Semua Engkau jaga kami. Haleluya. Dan hamba-Mu juga, biarlah Tuhan yang menyertai, menyembuhkan sakit penyakit ini. Haleluya. Sampai hamba-Mu terus bisa melayani Tuhan. Amin. Sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Haleluya. Berkati persembahan jemaat, apapun yang boleh mereka lakukan, balaskan berlipat-lipat kali ganda. Dan akhirnya ya Aba, ya Bapa, kami menerima berkat besar dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa Surgawi, penyertaan dari Roh Kudus menyertai saya dan saudara, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita adalah keluarga Allah, satu dalam rohnya, satu pengajaran, satu di dalam ikatan kasih pemeran. Kita keluarga Allah, kita keluarga Allah, kita keluarga Allah. Amin. Kita keluarga Allah. Selamat hari Minggu, salam sehat, salam sehati. Sampai jumpa pada kebaktian kita.